Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi PPKN kelas 8, bab 2, materi A. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini dapat dilihat melalui tayangan berikut ini. Keberadaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan suatu keharusan pada setiap negara. Mengapa? Karena hal tersebut memberikan pengertian kepada penguasa dan masyarakat yang ada di negara tersebut tentang dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelenggaraan suatu negara. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Dasar ini, negara juga berkewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Berikut ini merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut L.J. van Apeldoorn, Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Miriam Budiarjo juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu konstitusi bangsa Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution atau dari bahasa Belanda yaitu constitutie. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum tertulis, ada juga hukum tidak tertulis yang disebut konvensi, yakni aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki 4 alinea, yang mana masing-masing alineanya ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat dihapus dan diganti karena terdapat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, apakah kalian mempunyai cita-cita dan tujuan hidup? Cita-cita dan tujuan hidup digunakan oleh seseorang agar selama menjalani hidupnya selalu fokus terhadap apa yang dicita-citakan dan tujuannya. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang dicantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia harus sejalur dengan nilai-nilai Pancasila yang juga terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terlihat pada saat sebelum perubahan atau sebelum amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Lalu setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan juga pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sekian materi mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.